Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat bergabung di Morning Devotion. Kita siap untuk menyambut datangnya hari yang baru dengan pujian syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, karena Engkau gak pernah gagal di dalam kehidupan kami, dan Engkau pengharapan kami yang teguh. Terima kasih untuk setiap jalan-jalan, dan Engkau yang menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal.
Kembali lagi hari ini kami nyatakan bahwa kami berserah total kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami yang hidup, Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pengharapan kami pasti di dalam Engkau, dan setiap janji-janji-Mu pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Kami memulai hari ini, kami membuka hari ini dengan hati yang penuh
ucapan syukur dan iman yang teguh, karena kami berserah penuh kepada Bapa surgawi kami yang empunya langit dan bumi dan empunya kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom buat semua jemaat Tuhan yang terkasih, warga kerajaan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Morning Devotion, dan hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, atau biasa saya memanggilnya Babe Ron. Karena memang beliau adalah Bapak rohani buat saya, dan saya pernah juga sharing kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kehidupan kita ini terkadang ada season-season, ada musim-musim di mana saya menyebutnya musim kritis dalam kehidupan, baik itu dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, dan kita pasti mengalami hal-hal seperti itu. Dan saya pernah sampaikan bahwa ketika kita ada di musim kritis dalam kehidupan kita, selain hubungan dengan Tuhan yang penting, tapi juga yang terpenting juga adalah ada orang-orang di sekitar kita, salah satunya Bapak rohani. Dan saya masih ingat di dalam musim-musim kritis saya, beliau mendampingi saya dan mengarahkan saya, dan ya Bapak Ibu Saudara bisa melihat semua karena anugerah Tuhan. Jadi hari ini saya percaya setiap kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang Babe Ron akan bagikan. Mari buka hati kita dan izinkan terus Tuhan memulihkan setiap kita. Haleluya. Babe, silakan Babe Ron. Ya, shalom warga kerajaan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada Anda semuanya bahwa Yesus adalah jangkar pengharapan kita. Amin. Firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di masa pandemi corona yang masih belum berakhir ini, dan ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi, banyak orang bertanya, apakah keadaan ini akan terus seperti ini? Apakah masih ada harapan? Apakah masih kita bisa temukan pertolongan dari yang di atas seperti itu? Ada begitu banyak pertanyaan yang datang. Tetapi saya ingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jangkar pengharapan kita. Ya, kata pengharapan itu sebetulnya apa sih arti pengharapan? Pengharapan itu sebetulnya adalah aspek masa depan dari iman kita. Di mana pengharapan tersebut sangat menentukan sikap kita dan juga tindakan kita atau kehidupan kita pada saat ini. Jadi saya ulangi, pengharapan adalah aspek masa depan, ya, dari iman kita, yang dimana pengharapan tersebut akan menentukan sikap ataupun kehidupan kita saat ini. Ada ungkapan berkata, kalau kamu kehilangan uang, oke, bisa dicari lagi. Kalau kamu kehilangan kesehatan, oke, berusaha memperbaiki pola makan, pola hidup. Tapi kalau kamu kehilangan pengharapan, kamu sedang kehilangan segala sesuatunya. Itu betapa penting kita memiliki pengharapan. Nah, kata pengharapan itu sendiri di dalam bahasa aslinya itu adalah Elpis. Ya, bukan penyanyi Elvis Presley ya, tapi Elpis. Nah, Elpis ini, saudaraku dikasihi Tuhan, itu berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di depan. Jadi ada tiga aspek ya dari pengharapan itu. Yang pertama, perhatikan baik-baik, pengharapan itu akan berisi yang pertama yang disebut expectation. Expectation itu apa itu ya? Ekspektasi atau hal-hal yang kita inginkan terjadi. Hal-hal yang kita mau itu dapat terjadi dalam diri kita. Jadi ini ada unsur menantikan, unsur menunggu terjadinya sesuatu. Seperti Roma pasal yang ke-8 ayat 25 berkata,
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, Amin. ini belum terjadi, ada unsur menunggunya, tapi kita berharap bahwa itu akan terjadi. Amin. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan akan terjadi. Jadi pertama harus ada unsur yang disebut dengan expectation atau ekspektasi. Unsur yang kedua itu adalah jadi yang pertama tadi unsur menunggu ya. Ya. Dan nggak bisa dipaksakan loh ya. Saya kali ini rekaman ini siaran ini ada di daerah namanya Eastvale di California, Amerika Serikat. Karena kedatangan saya sudah 2 minggu di Amerika untuk menantikan kelahiran cucu saya pertama. Ya, dan begitu tahun lalu diberitahu bahwa positif, ya, maka ada unsur menunggu. Saya tahu pasti bahwa saya akan punya cucu, bukan? Dan unsur menunggu ini saya ada ekspektasinya, ada pengharapan yang saya rindukan, apa yang harus saya lakukan seperti itu, ya. Jadi ada unsur menunggunya. Dan unsur yang kedua tentunya adalah anticipation atau antisipasi, ya. Setelah kita melihat situasi itu, kita sekarang melakukan sesuatu yang mempersiapkan itu terjadi, gitu, ya. Ada antisipasi, sehingga kita sedang berpikir mengambil tindakan tertentu supaya hal itu bisa terjadi selama masa menunggu itu, ya. Jadi seperti anak saya, ketika saya tungguin, saya tidak bisa paksa bahwa kehamilan itu harus 2 bulan, 3 bulan lahir, nggak bisa. Akan ada waktunya, ya. Makanya harus ada ekspektasi, unsur menunggunya. Tapi kedua antisipasi. Selama menunggu itu apa saja yang harus kita lakukan? Sama. Dalam pergumulan kita sehari-hari ada hal-hal yang kita harus nantikan. Jawaban doa atau pengharapan kita akan sesuatu ya yang daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk yang kedua atau yang disebut antisipasi. Antisipasi ini dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, ini luar biasa ya. Jadi apa yang dimasukkan? Yang pertama, kita harus dalam keadaan antisipasi ini tetap bersukacita dalam pengharapan. Yes. Kita tahu bahwa di dalam iman, pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan. Ya, maka itu perlu bersukacita. Karena Alkitab bilang the joy of the Lord is your strength. Sukacita daripada Tuhan itu kekuatan kita. Kita jadi kuat. Nungguin waktu Tuhan, menunggu kehendak Tuhan dinyatakan, pengharapan kita dikabulkan. Itu butuh kekuatan kan untuk bisa tekun menantikannya. Maka itu perlu bersukacita. Di situ mengalir kekuatan daripada kita. Lalu kemudian yang berikutnya, sabarlah dalam kesesakan. Nah, dengan keadaan antisipasi ini, sabar. Ya, ada waktunya kok. Waktu kita nggak sama dengan waktu Tuhan. Tapi yang perlu diingat adalah Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Amin. Demikian pula Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Nah, ingat baik-baik ya warga kerajaan bahwa Tuhan selalu He is always right on time. Yes. Amin. Sebab itu sadari ini supaya kita tetap sabar. Bahkan dibilang tadi sabar dalam kesesakan. Hari ini begitu banyak orang-orang mengalami kesesakan akibat pandemi corona ini. Mari saya mau katakan kepada setiap kita, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Haleluya. Sabar. Amin. Orang Jawa bilang sabar itu subur, saudaraku ya. Lalu berikutnya yang ketiga, sikap kita apa di masa antisipasi tersebut adalah tetap bertekun dalam doa. Amin. Terus didoakan nggak apa-apa ya. Tapi ingat loh,
Doa itu bukan upaya memaksa Tuhan untuk mengikuti atau mengabulkan kemauan kita. Sekali lagi ya, doa bukan memaksa Tuhan mengabulkan keinginan atau mengabulkan kehendak kita. Tapi doa yang sejati dalam perspektif kerajaan Allah adalah kita memposisikan diri untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Kita yang memposisikan diri dengan selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti Yesus mengajarkan, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mengajarkan kalau kita berdoa begitu kan, supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Waktu Tuhan Yesus dalam Matius 26 tahu akan ditangkap dan akan jebloskan dalam penyalipan, apa yang terjadi? Dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Loh, Tuhan Yesus menyelaraskan dirinya dengan kehendak Bapaknya. Ayo berdoa itu kita menyelaraskan, memposisikan diri kita supaya selaras dengan kemauan kehendak Tuhan. Sehingga kalau berdoa perlu kita berkata begini, kehendakmu saja terlaksanalah, terjadilah Tuhan. Gitu. Supaya kita nggak kecewa ya. Kadang-kadang doa atau harapan kita kan, kadang-kadang misalnya pertama, doa-doa itu Tuhan jawab misalnya, tunggu. Loh. Kedua, Tuhan bisa berkata, tidak. Loh, bisa. Karena itu yang terbaik buat kita. Tapi yang ketiga, Tuhan bisa berkata, ya. Oleh sebab itu, siapkan hati kita, mental kita, supaya apapun kehendak Tuhan, kita siap untuk menerimanya. Dan aspek yang ketiga dari pengharapan itu adalah confidence. Confidence itu satu keyakinan yang penuh bahwa ini akan terjadi. Gitu. Suatu apalagi sehingga menimbulkan rasa percaya diri. Saya yakin bahwa pengharapan saya ini di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ini dimunculkan dalam diri kita, ya. Sebab dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Oh, hari depan kita, hari depan yang penuh pengharapan, warga kerajaan. Ya. Oleh sebab itu percaya sungguh-sungguh, memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Ya, terus berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku yang datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, jangan menaruh pengharapan pertolongan kepada orang kaya, orang pinter, pejabat tinggi lah, apapun. Taruh harapanmu kepada Tuhan itu sendiri. Karena pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, dikatakan tadi firman Tuhan, Kristus itu jangkar pengharapannya telah dilemparkan jauh ke depan. Yesus sebagai perintis jalan menuju kepada kesempurnaan. Ya, oleh sebab itu, ayo kalau kita ingat dulu Pak Thomas waktu di Mataram Lombok sering kan diajak mancing, naik motor boat itu. Dan kalau kita lihat sumber ikan, maka mereka melemparkan jangkar tertambat kepada batu karang. Dan selama jangkar itu tertambat kepada batu karang, walaupun kapal kita goyang-goyang begini, kita tahu bahwa kita tidak akan hanyut sampai ke lautan, ke samudra, ke arah Australia sana. Betul tidak? Ya, kadang-kala dalam perjalanan hidup ada gelombang badai. Memang Tuhan tidak pernah janji semua jalan lurus tanpa ada tikungan tajam. Tuhan tidak pernah janji cuma ada siang tanpa ada malam. Cuma Tuhan berjanji menyertai kita di setiap musim kehidupan kita apapun. Ya, di masa-masa kritis kah, di masa-masa senang kah, Tuhan disebut Immanuel. God be with us, Tuhan beserta kita. God dwell in us, Tuhan tinggal dalam kita. God for us, Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu harus keyakinan yang kokoh. Ya, nah perhatikan baik-baik. Yesus itu imam besar agung. Melintasi semua langit. Mau langit apa? Mau langit
ke berapa ya, orang seberang sana bilang ada langit ke-7 lah, terserah mau langit ke-1000 pun, Yesus sudah melintasi semua langit. Dia sudah jadi perintis jalan menuju kesempurnaan. Jadi dia udah tahu lebih dulu apa yang Anda alami, pergumulan kita hari-hari ini sudah ditanggung Tuhan, sudah dialami. Yes, yes, Pandemi corona ini juga Tuhan bukannya nggak tahu apa-apa. Ya, anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu bisa terjadi dalam kita, tapi ingat Tuhan tetap duduk di takhta loh. God still in control. Tuhan tetap di dalam kendalinya. Amin, amin. Itu percayalah sungguh-sungguh. Ya, selama tali kita terhubung dengan jangkar itu, ya, walaupun ada badai kehidupan, kita tetap tidak akan lari kemana-mana dan terus tarik tali itu supaya kita sampai kepada jangkar itu, di mana pengharapan dalam Kristus tercapai. Tali itu bicara apa? Doa-doa kita, pujian penyembahan kita, bacaan dan perenungan firman Tuhan. Terus ya, terus buah-buah pelayanan yang kita berikan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan walaupun ada badai gelombang, haleluya, kita akan sampai kepada tujuan, kita akan mencapai kesempurnaan. Dan perjalanan kita ini tetap akan ada penyertaan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. So, ayo, pengharapan jangan ada yang goyah hari-hari ini. Orang bilang varian Alpha lah, bahkan varian Delta yang mematikan. Belum lagi itu ada Delta Plus lah. Ada yang lagi Iota, Kappa, Lambda, gak peduli varian apapun. Wahyu 1 berkata, Yesus Kristus adalah Alpha dan Omega. Dia sanggup mengatasi semuanya. Ya, sebab itu percaya sungguh-sungguh, taruh harapan kita kepada Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apa sih sebenarnya kaca Alkitab sekarang tentang pengharapan itu sendiri? Nah, saya akan tunjukkan kepada kita. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kitab suci membuat kita berteguh pada pengharapan. Karena ada tuntunan firman Tuhan. Makanya baca Alkitab tiap hari. Renungkan firman tiap hari. Supaya saudara tetap teguh di dalam pengharapan. Kitab suci firman akan mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Gitu ya. Lalu kemudian dalam 1 Yohanes 3:3, setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Pengharapan menjaga hidup kita tetap suci, kudus. Nah, karena kita terfokus kepada Tuhan. Itu ya. Hidup suci itu menyenangkan. Itu menyenangkan Tuhan juga. Haleluya. Ya. Lalu kemudian Roma 15 ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, yaitu penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bahkan ditutup dalam 1 Korintus 9:10. Atau kita kayak yang maksudkan, ya, untuk kita lah hal ini ditulis, yaitu pembacak harus membacak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Oke, ayo lakukan bagian kita. There is God's part and there is also our part. Ada bagian Tuhan. Tuhan memberikan janji-janji. Tuhan memberikan kegenapan janji. Tuhan memberkati. Tapi bagian kita berpegang teguh pada pengharapan. Mempercayai janji-janji Tuhan. Jangan goyah ya di tengah badai kehidupan seperti ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Saat ini saya rindu mendoakan, ya, siapa-siapa di antara Anda yang ingin didoakan secara khusus pergumulan apapun, mungkin pergumulan ekonomi ataupun juga pergumulan keluarga yang Anda hadapi di tengah pandemi ini, keadaan semakin sulit seperti itu. Saya sedang mau berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Amen. Tuhan tahu persis apa yang terjadi pada dirimu. Hanya jangan kita menyimpang ke kanan ke kiri,
Letakkan pengharapanmu. Cari Tuhan. We live by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan penglihatan, apalagi perasaan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Begitu ya Pak Thomas? Ya, B, silakan B. Ada yang mau didoakan, ada yang sakit, bahkan pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Ya. Saya lepaskan jatuh atas saudara. Dalam nama Yesus. Doa saat ini buat warga kerajaan yang mereka dalam penghubung, dalam pergumulan, atau ada yang mulai kehilangan pengharapan, melihat keadaan kok tidak ada perubahan. Bapakku berdoa, kuatkan, teguhkan hati mereka. Biar firman Tuhan yang datang saat ini membangkitkan iman kembali. Iman datang dari pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa bagi setiap mereka yang lemah dikuatkan saat ini. Aku berdoa yang sakit dalam nama Yesus, oleh kuat kuasa bilut-bilut Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus mereka sedang bimbang, teguhkan hati mereka akan perjanjian. Sebab Engkau telah merintis jalan menuju kesempurnaan. Tujuan hidup kami adalah serupa dengan Kristus, berjalan menuju kepada kesempurnaan. Engkau imam besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah melintasi semua langit. Engkau sudah merasakan apa yang kami rasakan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan menaruh perhatian atas setiap kami. Berkati umat semuanya Tuhan. Dan aku berdoa biarlah roh mereka menyala-nyala, iman mereka bangkit, dan mereka terus mengangkat tangan, mengangkat wajah, memuji menyembah-Mu ya Raja mulia. Kau layak untuk menerima pujian dan pengagungan. Aku lepaskan berkat ini turun atas umat-Mu sekarang. Terimalah berkat Tuhan turun atas saudara. Saya lepaskan berkat lewat lagu ya, khasiatnya sama. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Amin. Amin, Pak Thomas. Amin. Haleluya. Terima kasih Babiku. Wah, luar biasa. Hari ini kita betul-betul diberkati, dan saya selalu melatih diri saya untuk mencatat setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan mari kita mempraktekkan firman Tuhan hari ini dalam setiap kegiatan, aktivitas Bapak Ibu Saudaraku, warga kerajaan Allah yang terkasih dimanapun engkau sedang berada. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati lewat program ini, lewat channel ini, tentunya seperti yang saya katakan, dukungan dari Bapak Ibu Saudara itu sangat luar biasa berarti bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe juga jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya engkau bisa mendapatkan notifikasi untuk program-program yang ada. Tuhan memberkati.